Apa kabar para pemirsa? Saya Tona Mesir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Saat melakukan penyelidikan terkait tragedi Taroko, pihak petugas menemukan jika Li Xiang ditemani oleh Ahau, pemain kaburan asal Vietnam. Ia ditangkap pada tanggal 7 April dan segera dialihkan kepada kejaksaan setempat. Halakumo menduga jika Li hendak menggunakan truk penggali untuk menarik mobil konstruksi, yang akhirnya menyebabkan mobil tergelincir jatuh. Penangkapan Ahau juga membuat kasus tragedi Taroko semakin jelas. Terkait tragedi Taroko yang mengakibatkan malapetaka besar, satu juru kunci kasus adalah Ahau, PMA kaburan asal Vietnam yang kini berusia 26 tahun. Polisi telah menangkapnya pada tanggal 7 April sore dan malamnya telah dialihkan kepada kejaksaan setempat untuk diperiksa. 我们可以了解一下阿好现在的状况吗？不好意思，我就不能说。 Merujuk kepada data TTSB, Halakumo menduga jika penanggung jawab perusahaan Li Xiang saat kejadian bermaksud menggunakan truk penggali untuk menarik mobil konstruksi. Namun tanpa diduga, tarikan malah menjadi longgar, sehingga menyebabkan mobil tergelincir jatuh. Salah satu saksi yang berada di lokasi tempat yang dapat memperjelas situasi kejadian adalah Ahau. Saat ini petugas telah menginterogasi sebanyak lebih dari 20-an orang. Selain Ahau, pengawas perusahaan Tongxing, Lin Changxing, pada tanggal 7 April dini hari dibawa ke lokasi untuk mensimulasi kecelakaan. Untuk menghindari pelepasan aset, TRA telah mengajukan penahanan sementara kepada pengadilan, mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 824 juta dolar Taiwan terhadap perusahaan Tongxing dan Yixiang. 4月6号上午，台铁来我们本院办理担保提存之后，我们就开始强制执行，然后已经全部都执行完毕。 Pengadilan Distrik Hualien pada tanggal 6 April telah mengeluarkan surat pelaksanaan penyitaan kekayaan yang disebutkan oleh TRA, termasuk properti, mobil, dan tabungan. Taichung, Miaoli, dan Cawang Utara mulai memberlakukan sistem pembatasan air. Suplai 5 hari, berhenti 2 hari. Banyak warga yang mulai memasok air lebih awal. Namun belakangan ini ditemukan jika banyak warga yang tidak mendapatkan air saat tiba di pos suplai air. Pihak TWC menjelaskan, selain ada mobil air, penambah air secara cekat, warga diminta segera hubungi saluran hotline jika menemukan kondisi pos tidak memiliki pasokan air. Saat membuka keran air di pos suplai air, malah tidak ada setetes air pun yang keluar. Per 6 April, Kota Taichung, Kabupaten Miaoli, Changhua Utara mulai memberlakukan sistem suplai 5 hari, berhenti 2 hari. Namun saat penyuplaian air berhenti di hari kedua, tidak sedikit warga yang mendatangi pos suplai air, tetapi hanya dapat menunggu hingga mobil air tiba. Perusahaan Air Taiwan saat ini menyediakan 347 titik pos suplai air di Kota Taichung, 65 titik di Kabupaten Miaoli, dan 45 titik di Utara Changhua. Sebelum warga mendatangi pos suplai air, sebaiknya mengecek terlebih dahulu kondisi penyuplaian air. TWC menjelaskan selain ada mobil air yang menyuplai air, juga akan memberikan informasi kondisi penyuplaian air. TWC menganjurkan warga menghindari jam pulang kantor jika hendak mengambil air. Kalau menemukan kondisi tidak ada stok air, segera hubungi saluran hotline 1910, maka pihak TWC akan segera mengisi kekosongan air. Pihak CCC mengumumkan per hari Senin pekan depan akan memperluas cakupan vaksinasi hingga ke petugas medis pusat dan daerah, golongan yang rawan tertular untuk mendapatkan vaksin AZ. Selain itu, karena persentase vaksinasi AZ di Taiwan tidak tinggi, maka MOL menyarankan kepada CCC bagi yang mengajukan 2 hari libur vaksinasi, majikan boleh tidak memberikan upah gaji. Vaksin AZ yang dipesan oleh Taiwan telah tiba sebanyak 316.000 dosis. Namun selang 2 pekan vaksinasi, hanya ada 18.657 orang yang divaksin. Guna menstabilkan kondisi pencegahan, memastikan golongan yang rentan tertular dapat segera mendapatkan perlindungan, pihak CCC mengumumkan per 12 April akan memperluas penyuntikan vaksin hingga golongan 2 dan 3. Termasuk petugas medis di pusat dan daerah, kru maskapai penerbangan, sopir mobil pencegahan pandemi, dan karyawan hotel karantina, mencakup juga petugas medis golongan 1, total sebanyak 613.000 orang. Selain itu, karena persentase jumlah penerima vaksin AZ di Taiwan tidak tinggi, MOL tengah mendiskusikan apakah memerlukan hari libur vaksinasi. Untuk tahap awal, bagi penerima vaksin bisa libur 2 hari di hari vaksinasi dan hari berikutnya. Majikan tidak boleh meminta karyawan untuk mengambil libur sakit, libur pribadi, libur khusus, atau dianggap absen. Namun boleh tidak memberikan upah, karyawan hanya perlu menyertakan surat bukti penerimaan vaksin. Berkenaan dengan langkah kompensasi lainnya, diminta mengikuti instruksi dari CCC. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Kapibara di Kolombia. Kita susul lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.